Langkah pertama, campurkan tepung ragi instan beserta dengan gula. Langkah kedua, tambahkan air, kemudian campurkan sehingga terbentuk adonan. Kemudian tambahkan minyak ke dalam adonan. Setelah itu uleni hingga halus. Jangan lupa masukkan sejumput garam ke dalam adonan. Setelah bahan tercampur, uleni adonan hingga halus. Setelah adonan diuleni hingga halus, jangan lupa tutupkan dengan kain dan diamkan adonan kurang lebih 45-60 menit. Setelah adonan mengembang, kita bisa langsung membentuk pizzanya pada loyang atau tempat yang sudah kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam oven. Bentuk dengan perlahan menggunakan ibu jari agar adonan pizza tidak hancur.
Berikutnya, taburkan keju cheddar melt ataupun keju mozzarella yang telah kalian siapkan ke atas pizza. Taburkan secara merata pada bagian atas pizza. Selanjutnya, taburkan sosis yang telah dipotong-potong atau diiris-iris di atas pizza secara merata. Selanjutnya, beri olesan mayonaise ke atas pizza dan olesan saus tomat. Selanjutnya, taburkan daun sup di atas pizza secara merata. Setelah selesai, masukkan pizza ke dalam oven yang telah dipanaskan kurang lebih 60 menit. Dan akhirnya, pizza siap disajikan. Pizza merupakan makanan yang berasal dari negara Italia. Pizza mempunyai bentuk yang beraneka ragam, mulai dari berbentuk lingkaran, persegi, dan lain-lain. Sebagian dari pizza merupakan roti yang dilapisi dengan keju lele dan aneka sayuran seperti tomat, bawang bombay, dan lain-lain. Pizza juga merupakan makanan pembuka atau main course. Selain pizza, di Italia juga mempunyai beberapa jenis makanan yang dibagi berdasarkan makan pagi, siang, dan malam. Makanan pagi yaitu cappuccino dan cornetto, espresso dan biscotti, dan lain-lain. Sedangkan makanan siang berupa pizza, ada pula ikan tuna, jamur yang diasinkan, pimento, zaitun hitam, prosciutto, lobak, dan ikan teri. Biasanya disebut dengan antipasto atau makanan pembuka saat makan siang. Yang terakhir, pada makanan malam, yaitu kue-kue manis, keju, dengan buah-buahan dan minuman kafe espresso. Dari jenis makanan tersebut, Italia mendapatkan kalori yang cukup besar, karena pada setiap makanan yang didapat terdapat keju dan krim berwarna putih atau mayonnaise, yang memberikan kalori cukup tinggi, yaitu kisaran 750 sampai 1000 lebih kilokalori. Dari jumlah kalori ini, jelas tidak ideal bagi pola makanan yang baik dan teratur. Dari kandungan gizi rata-rata, gizi yang diperoleh dari makanan negara Italia terdapat banyak karbohidrat. Rata-rata karbohidrat yang ideal yaitu 300 sampai 400 gram. Tapi makanan Italia banyak mengandung karbohidrat sampai 330 gram untuk makan siang, dan untuk makan pagi 20 sampai 50 gram, dan untuk makan malam 10 sampai 20 gram. Jelas ini merupakan pola makanan yang tidak teratur. Perbandingan pola makan yang terdapat pada negara Italia dan negara Indonesia, yaitu Indonesia dan Italia masih belum melakukan pola makanan yang sehat dan teratur. Bukti nyata pada negara Indonesia yaitu masih ada terdapat kasus obesitas, begitu pula Italia.
tetapi kita lihat tidak mempunyai banyak kasus obesitas seperti Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap mempertahankan pola makan kita agar sesuai dengan pola makan yang sehat dan teratur. Dengan menjaga pola makan, kita bisa mendapatkan tubuh yang ideal, sehat, dan kuat. Sumber gizi yang dapat kita peroleh dari pizza berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat berupa 33 gram, protein berupa 11 gram, lemak berupa 10 gram. Dalam pertumbuhan tulang dan otot, kita memerlukan karbohidrat, protein, dan lemak, di mana karbohidrat sebagai sumber gizi kebutuhan energi kita, protein sebagai pertumbuhan tulang, dan lemak sebagai cadangan makanan ke dalam tubuh kita. Nilai Kristiani dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang digunakan dalam persiapan pembuatan makanan yang menyehatkan tubuh kita ada dua. Yang pertama, kesabaran yang menjadi salah satu acuan dalam pembuatan makanan internasional, karena dengan kesabaran merupakan kunci untuk menunggu proses atau tahap demi tahap dalam pembuatan makanan internasional. Yang kedua, ada penguasaan diri, menjadi salah satu acuan dalam pembuatan makanan internasional, karena dengan adanya penguasaan diri, kita bisa menguasai diri agar fokus ke pembuatan makanan internasional. Selain itu, sikap di dalam diri saya yang bertumbuh dalam proses persiapan pembuatan makanan sampai pelaksanaan sumatif interdisiplin yang berkaitan dengan Galatia 5 ayat 22-23, yaitu penguasaan diri dan kesabaran, di mana sikap kesabaran saya sabar untuk menunggu makanan yang akan saya buat, dan penguasaan diri di mana saya belajar menguasai diri saya untuk lebih fokus terhadap pembuatan makanan internasional yang akan saya buat.